Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat meneruskan kajian kita tentang ilmu tauhid. Tauhid artinya mengisahkan. Lawanan daripada tauhid adalah syirik. Secara bahasa, syirik artinya menserikatkan atau mencampur. Jadi secara bahasa, ini bukan secara agama maksudnya. Secara bahasa, syirik itu mencampur. Jadi kalau orang berjualan cindul, dibuat di cindul gula habang umpamanya, apalagi santan, pengarannya syirik, mencampur. Orang berulah gado-gado dibuat di nasi soto, dibuat di hintalo, dibuat di karupuk, pengarannya syirik, artinya mencampur. Jadi kita bila menyambat syirik itu harus tahu dulu apa arti syirik itu. Syirik artinya mencampur secara bahasa. Makanya orang yang beribadah mencampur niatnya karena Allah dan karena manusia dan karena yang lainnya, itu dimaksudkan ada bisa menimbulkan syirik khafi atau syirik tersembunyi. Makanya orang-orang bahari itu lihat kadang bagi orang-orang yang kada mengaji atau yang kada memahami agama, melihat orang bahari umpamanya hendak berpangantinan lampu di hendak ke perumahan, lampu minyak ditutupi tangguk. Amun orang hanya mengaji datang-datang, tahayul syirik. Orang bahari alim kada melarang itu. Kenapa? Mereka tahu di antara hamba Allah ini ada yang bisa berdoa, ada berdoanya dengan cara perbuatan. Lalu mereka mengandak lampu ke perumahan, ditutupi tangguk, niat hati, ya Allah, mudah-mudahan artinya nang kaya lampu ni tarang, kayak itu juga matahari timbul tarang. Jadi memohonnya kepada Allah juga. Ditutupi tangguk, mudahan artinya awan nang di atas itu kada gugur tahalang. Nah, tetapi mintanya kepada Allah juga. Maka orang bahari kada mudah memadahkan, ini tahayul, ini syirik. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya hati mereka itu tetap meminta kepada Allah. Amun kita nang hanyaran mengaji, ini tahayul, syirik, bid'ah. Nah, mudah. Kenapa? Harus diteliti dulu alasannya orang itu melakukan segala sesuatu itu. Amun inya meminta kepada lampu, kepada tangguk, itu hukumnya syirik. Tapi bila inya meminta kepada Allah dengan sindiran perbuatan, maka itu hukumnya kada syirik. Contoh lagi yang terjadi pada kita umpamanya mencigu, jagokan, lalu diandeki, namanya di bumbunan ngakanakan tuh, buncu tikar. Kalau kita hanya mengaji, ini tahayul nih, syirik nih, zaman Nabi kadeda. Nah, orang bahari kadang kayak itu. Orang bahari itu
Kakanak mencigo lalu bismillahirrahmanirrahim diandaki di atas bumbunan buncu tikar dengan niat hati, ya Allah, sebagaimana tikar kada bisa mencigo, jadi akan juga anak ulun ini ampih mencigo, mintanya tetap kepada Allah. Kayak itu juga di dalam Al-Quran, idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Manakala kami suruh sujud malaikat kepada Nabi Adam, malaikat sujud seberataan. Kalau secara jahir kan sujud kepada hamba itu syirik. Kalau malaikat sujud kepada Nabi Adam, padahal di situ lil ihtiram, menghormati Nabi Adam, bukan menyembah. Jadi hati mereka tetap menuhankan Allah, menghormati Nabi Adam karena diperintah sujud kepada Nabi Adam. Iblis kedapun, iblis takabur dan menjadi kafir. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, kita ziarah kubur bukan meminta kepada kubur, tetapi kita memuliakan ini adalah hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan ada berkah di situ, orang-orang yang soleh itu dituruni rahmat. Lalu kita ngarannya tawassul, bukan meminta kepada kuburan. Kalau kita hanya mengaji, syirik nih, ziarah. Maka harus diperiksa dulu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu kadang memandang kepada jasad kamu, zahir kamu. Allah memandang kepada hati. Jadi hati kita inilah tempat pandangan Allah. Makanya banyak kebudayaan kita, kalau kita hanya mengaji, tahayul, bid'ah, syirik. Nah, hati mereka itu harus diperiksa dahulu hatinya, apa alasan mereka melakukan itu. Karena sebungu-bungulnya orang Islam, orang yang beriman, kadang mau meminta kepada buncu tikar. Tak unija, itu minta ke buncu tikar, dia aku minta lawan Allah Ta'ala. Sebodoh-bodohnya umat Islam itu kadang mau meminta kepada kubur. Omong mau juga berarti dasar bungul bujuran. Jadi orang bahari itu bijaksana dalam menanggapi sesuatu yang terjadi di masyarakat. Ada mau langsung ponis zaman Nabi kadada mencium Quran. Zaman Nabi kadada mencium Quran, memang kadada di zaman Nabi dibukukan Al-Quran itu. Karena itu kita disuruh menghormati Al-Quran. Lalu sebagian ulama membilangkan itu sunat mencium Al-Quran imbah mengaji. Kenapa? Karena orang alim pun sunat dihormati berdiri kita apabila sidin datang. Nah, sunat hukumnya menghormati ilmu. Orang alim itu alim lantaran Al-Quran. Jadi banyak sesuatu yang itu bijaksananya ulama-ulama dahulu, sehingga mereka tidak mudah mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini tahayul dan lain sebagainya. Diperiksa dulu hati orang, mau meminta kepada pohon atau syirik, atau meminta kepada kuburan hanya syirik. Kita lanjutkan pembahasan kita kepada sifat yang ke-8, yaitu iradat. Iradat atau iradah, ini sifat yang kedua daripada sifat ma'ani. Yang pertama qudrat, yang kedua iradat. Tapi di kitab ini dijelaskannya ma'ani, nafsiyah, salbiyah itu berdudi. Ada di kitab lain, ada yang berdahulu. Nah, jadi kita lantaran kena berdudi, lalu berdudi jiwa kita menjelaskan apa itu yang dimaksud ma'ani, apa itu yang dimaksud sifat nafsiyah dan lain sebagainya. Kita terus dulu sifat yang ke-8, wajib kita ketahui dan kita yakini bahwa Allah Ta'ala itu bersifat iradah. Iradat artinya menentukan, maka mustahil tergagah. Tergagah itu bahasa Melayu artinya terpaksa. Bahasa Arabnya karahah, terpaksa, lalawanan daripada iradat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alul liman yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukan. Iradat artinya bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia berkehendak.
bisa dalam makna iradah adalah menentukan atau menetapkan. Allah Ta'ala bersifat iradah atau menetapkan seluruh apa yang ada di alam jagat raya ini. Jadi seluruh yang terjadi di alam ini adalah iradah Allah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita yakini apapun yang terjadi pada diri kita dan sekeliling kita serta seluruh alam ini Allah yang menetapkan. Pada waktu kejadian kita 40 hari kita ini berbentuk sperma atau air mani di dalam rahim. Jadi 40 hari di dalam rahim kita ini berbentuk air mani. Setelah 40 hari berlalu, 40 hari yang kedua kita dirubah oleh Allah berbentuk segumpal darah. 40 hari yang ketiga Allah Ta'ala rubah kita jadi berbentuk segumpal daging. Jadi berapa tuh 3 kali 40? Sebulan 30 hari, berarti 4 bulan. 4 bulan umur kita di dalam rahim. Di situ Allah menetapkan qada dan qadar atau takdir kita. Jadi iradat ini berlaku, ditetapkan keadaan kita. Jadi bila 4 bulan sudah di dalam rahim ibu, itu ditentukan sudah umur kita, mati kita, jodoh, rezeki, sehat, sakit, sugih, miskin, banyak, sedikit rezeki. Sebenarnya sudah ditentukan pada waktu kita di kandungan umur 4 bulan tadi. Itu di dalam hadis Rasulullah menjelaskan. Jadi bila 4 bulan itu sudah tuh dicatat perjalanan hidup kita kemana. Bahkan umur 4 bulan itu di dalam parut, nang kita berduduk ini ulun jam sekian berduduk di sini, pian berduduk di situ. Itu sebenarnya kada keluar daripada iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nang di bawah kipas angin, ada nang begena kanan di kiri. Sebenarnya itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, artinya ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah sudah menetapkan kita. Oleh karena itu, kalau orang paham iradah, meyakini Allah bersifat iradah, menetapkan hidupnya kada terlalu takutan, kada terlalu sedih. Umpamanya musim penyakit ya ini corona. Karena ini yakin sudah waktu umur di dalam parut 4 bulan sudah ditentukan, sakit sehatnya ini sudah ditentukan. Jadi kalau kita sudah yakin perjalanan hidup kita ini garing kita, sehat kita, banyak rezeki atau sedikit, hidup kita, mati kita sudah ditentukan, tenang kita sudah. Karena ada sudah jalurnya. Kalau kita kada terlalu ditakutani corona, kenapa? Karena sudah Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala menjangkit, jar Allah Ta'ala kada menjangkit, biar kita bersalaman, beragam, kada menjangkit, lantaran kita yakin iradah Allah bahwasanya kita sudah digarisakan hidup kita ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketentuannya sudah. Apabila seseorang itu yakin dengan iradah Allah, maka ulama berkata, "Fayambagi 'alal mu'min al-muqini bi iradatihi an tahalla bi sifatil mahmudah." Apabila seseorang itu yakin dengan sifat iradat Allah Ta'ala, ia yakin bahwasanya kehidupannya ini sudah ditetapkan oleh Allah, kada keluar daripada apa yang digariskan oleh Allah, maka hendaklah ia bersifat sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang baik. Qala Sayyid Ahmad Zaini Dahlan naqlan an-Nusyajili, berkata Sayyid Al-Alim Al-Alama Ahmad Zaini Dahlan
beliau mengambil daripada perkataan Imam Syajili, bahwasanya ujar Imam Syajili, iradatullahi bil abdi arba'atu asya. Iradat Allah berlaku kepada hamba 4 perkara. Imma ni'matun, ada kalanya kita nang hidup ini dapat nikmat. Au baliyatun, atau bala. Jadi bisa nikmat atau bala. Au ta'atun, atau bisa juga dalam keadaan kita ini diberi Allah Ta'ala taat, dalam keadaan taat. Au ma'siyatun, atau dijadikan Allah Ta'ala kita ini dalam keadaan maksiat. Jadi 4 keadaan ini kada pisah lawan kita. Yang pertama nikmat. Nikmat itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Banyak dapat rezeki, nikmat. Awak sehat, nikmat. Disayangi laki, nikmat. Disayangi bini, nikmat. Banyak lagi kawa makan, nikmat. Itu ngarannya nikmat. Ada juga bala. Bala ini sesuatu yang kada menyenangkan bagi kita, atau ujian. Bisa juga dalam kehidupan kita ini taat kepada Allah Ta'ala, bisa jadi kita dijadikan Allah Ta'ala ditetapkan sebagai orang yang maksiat. Fa'idha kunta bitta'ah Allahu yaqtadi minka syukran syar'an. Tetapi ujar Imam Abu Hasan Al-Thajili yang diteruskan daripada Syed Ahmad Zaini Dahlan, ujar Sidin, kita harus mengerti dengan takdir dan iradah, qudrat dan iradat Allah. Karena jangan tersalah paham. Meninjam aku maksiat karena Allah Ta'ala juga yang menjadikan ini orang yang tergelincir daripada paham. Yang dimaksud di sini ulama ahlu sunnah menjelaskan, fa'idha kunta bin ni'mah, apabila engkau mendapat nikmat, fallahu yaqtadi minka syukran syar'an. Ujar Sidin, apabila ikam mendapat nikmat, maka hakikatnya Allah Ta'ala menyuruh ikam bersyukur secara syara'. Jadi bila kita dapat nikmat, dapat rezeki, sehat awak, kawa makan, kawa minum, kawa berjalan, seberataan nikmat. Hidup nikmat, akal waras nikmat. Nah lalu itu hakikatnya ujar Sidin, Allah menyuruh ikam bersyukur. Bersyukur mendapat nikmat tadi. Nikmat dari Allah, dan tuntutannya kita sebagai hamba disuruh bersyukur. Wa in kunta baliyatan fallahu yaqtadi sabran. Apabila engkau dalam keadaan dapat bala, maka Allah Ta'ala pada hakikatnya menyuruh engkau bersabar. Jadi bila kita dapat nikmat disuruh bersyukur, bila dapat bala disuruh bersabar. Garing awak sabar. Pada hakikatnya Allah menjadikan nikmat dan bala itu supaya kita bersyukur dan bersabar. Dapat musibah, sabar kita disuruh. Dimamai laki, sabar. Dimamai bini, sabar. Dapat pemimpin yang aneh, sabar. Dapat pemimpin yang zalim, sabar. Itu ngarannya disuruh sabar. Dihikayatkan di zaman Al-Imam Ahmad bin Salam bin Qadiri, dikisahkan dahulu ada seorang sultan atau pemimpin yang adil. Daripada saking adilnya pemimpin tadi, serigala tuh kada memakan lawan kambing. Serigala kada memangsa lawan manusia. Binatang buas kada memangsa lawan manusia, daripada saking adilnya pemimpin tadi. Jadi bila pemimpin itu adil, orangnya soleh, maka keadaan masyarakat ini akan menjadi nikmat, dibukakan pintu berkah dan lain sebagainya. Tetapi suatu ketika si raja nang adil tadi, entah nang apa ada kesalahan, wallahu a'lam, dimamai oleh nang bini.
Tapi kadang orang nang beilmu, orang nang saleh itu kayak baju bini mamumai paranai aja kadang nang masuk ke hati gitu. Ya nang tuhuk nang bini mamumai panat muntong kada inta-intat. Kalau ada tuh dulu bisi paguruan anak belajaran sawat aja nang bini mamumai. Jadi kami duduk rumah hadang paguruan tuntong di mamai. Ini mah tuntong karena yang udah lapah nang bini naikkan kita belajaran. Walhasil sidin itu kubur sidin waktu ditabuk harum. Padahal ditabuknya itu di bawah pohon, akar pun nggak ada di bawah pohon itu waktu menabuk kubur. Nah jadi si raja tadi bingung. Maka adil banget sudah sampai masyarakat ini kehidupannya bahagia. Kenapa jadi sawat aku jara-jara dimamai oleh bini? Ini raja hendak tahu penyebabnya. Di Kiau Sidin rapat mendadak para menteri. Seluruh menteri jadi Sidin berkumpul. Ada masalah. Seberataan 100 menteri datang ng orang-orang penting mau urus kerajaan. Ujar raja, aku nih ada masalah. Ada yang hendak ditapunakan, cuman sekaligus hendak menjamu buhan pian. Jadi disediakan makanan yang lezat. Ya raja, sebelum ulun bertakun, tuh ada kain di hadapan pian tutup mata seberataan. Karena raja menyuruh menutup mata, ambil kain tadi tutup mata seberataan. Ya raja melihat lawan ulun kada aja seberataan. Nah, ujar raja, ulun ini hendak bertakun lawan pian seberataan ini, wahai para menteri. Siapa di antara pian sabarataan ini nang kada suah dimamai bini? Ini lantaran bertutup mata, jadi angkat tangan aja. Jadi kada nang tahunya tuh kawan mau angkat tangan atau kada. Supaya kada supan. Amun pacangan angkat tangan, ketahuan kawan, ya kawan bojong kisah jago aja tapi takutan lawan bini. Nah supan. Jadi ditutup mata lawan kain tadi. Ditakuni raja, ujar raja, siapa nang suah dimamai bini? Angkat tangan. Takajud raja. Di antara nang 100 tuh 99 nang angkat tangan. Saikung aja nang kada angkat tangan. Nah, kayak itu ujar raja, turunkan tangan. Buka ikatan mata tadi. Buka. Ujar raja, ulun ini menyediakan makanan di sebelah sana. Nah, jadi nang buan pian tadi seberataan harap makanan ke sebelah. Cuman nang di puncak situ menteri itu ulun harap begana nang sahikong tadi. Jadi nang 99 tadi kada tahu. Mengapa kawan nih jadi disuruh begana? Nah, ada tak. 99 menyubalah sudah. Makanan jen aja taruh saja pian berdahulu makan. Nah, nang sahikong ini jeraja pian kita berdua makanan. Nang lebih harat lagi jamuannya daripada nang banyak tadi pian lawan ulun makanan. Jadi bingung aja nang kada angkat tangan tadi. Wahai raja, kenapa nih pian aja? Ada apa-apa aja raja punya kita makanan. Nah, tapi sebelum makan ulun bertakun dulu napa amalannya jadi kada disariki bini. Takajud nang ditakuni tadi. Napa amalannya aja raja? Ujar si menteri tadi, ulun kada ada amalan. Kenapa pian jadi kada disariki bini? Ujar nang si menteri tadi, ulun hendak mengangkat tangan ulun bangkak keduanya sakit, bekas dihambat bini. Bukannya ulun ada jadi ulun kada kau mengangkat tangan lantaran tiap kanan kiri bangkak tangan kada kau mengangkat. Nah jadi jam gitu beretaan. Disangka aja harap benar artinya nang bini ini solehah amat sekalinya bekas dihambat nang bini kanan kiri jadi kada kau mengangkat tangan lagi. Jadi diambil kisah di sini bahwasanya setiap manusia mempunyai kekurangan. Nah, jadi laki bini mempunyai kekurangan, tapi kebisaan kita mensyukuri dan bersifat sabar kepada apa-apa yang terjadi lawan diri kita. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap bala dunia adanya.
amalannya jasidin kita yakin sudah lawan iradat Allah yang menentukan, maka amalannya sabar dan syukur. Terusannya perkataan daripada Syed Ahmad Zaini Dahlan, wa idza aradallahu minka ta'ah fallahu yaqtadi minka syuhudul minnah wa ra'yat at-tawfiq minhu al-jiddi wal ijtihad. Apabila Allah Ta'ala menciptakan engkau dalam keadaan taat, lalu kita ini dijadikan Allah Ta'ala orang yang taat, sembahyang, kawas, nang 5 waktu, kemudian kawa kita menjauhi nang haram, kawa menggawi nang diperintah. Hendaklah ujar sidin bahwasanya engkau itu yaqtadi minka, Allah Ta'ala menuntut kepada engkau syuhudul minnah, memandang kepada kebaikan Allah Ta'ala, wa ra'yat taufiq minhu, dan memandang bahwasanya kita dapat berbuat taat itu adalah taufik dari Allah Ta'ala, al-jiddi wal ijtihad, dengan kemurahan dan kesungguhan. Allah Ta'ala beri kita taufik, Allah beri kita hidayah, dan Allah Ta'ala beri kita kesungguhan sehingga kau mengamalkan apa yang diperintah. Bila kita taat, itu dari Allah juga. Wa idza arada bika ma'siyatan fallahu yaqtadi minka taubatan wal inabah. Apabila engkau dijadikan Allah dalam keadaan maksiat, maka pada hakikatnya Allah memerintahkan engkau supaya engkau menjadi orang yang taubat dan inabah serta kembali kepada Allah. Jadi jangan dilarutakan. Lantaran kita tagawi maksiat, lalu kita jadikan alasan Allah Ta'ala juga berkehendak. Nah, ini adalah dosa yang paling kenal. Apabila orang berbuat maksiat, lalu disandarkannya kepada Allah, ini kehendak Allah aja, ini kekuatan Allah aja, jadi aku membuat maksiat, itu dosa yang ganal itu menjadi lebih besar. Itu sama dengan menibakan kepada Allah akan sesuatu sifat yang kada sempurna. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila dijadikan Allah Ta'ala orang yang maksiat, pada hakikatnya Allah Ta'ala menyuruh kita taubat dan kembali kepada Allah, itu hati kita. Jadi bila kita taat, kita pandang bahwasanya Allah yang maulah kita taat, sehingga kita kawa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Apabila kita tagawi maksiat, dalam hati kita Allah menjadikan aku ini maksiat, sehingga Allah Ta'ala pada hakikatnya menyuruh aku tobat supaya aku kembali taat kepada Allah. Jadi iradat itu artinya Allah Ta'ala menetapkan kepada segala sesuatu. Jadi amalannya dari syukur dan sabar. Kenapa kayak itu? Lantaran apabila kita diciptakan atau ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Islam, kita bersyukur. Karena kita kadang tahu apakah hendak dilahirkan oleh orang Islam atau dilahirkan oleh orang kafir, kita kadang tahu. Tapi manakala kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita disuruh bersyukur. Kita kadang tahu memilih kuitan kita ini orang sugih kah atau orang miskin. Kita dilahirkan dalam keadaan sugih, maka kita disuruh bersyukur, kada boleh dalam keadaan sombong. Karena Allah yang menetapkan kami ini jadi anak orang sugih, kami ini jadi anak orang miskin. Nah, apabila Allah tetapkan kita jadi anak orang miskin, maka Allah menyuruh kita bersabar. Itu keadaannya. Allah Ta'ala menetapkan kita dilahirkan daripada orang-orang yang alim, kita kada boleh sombong. Maka di situ disuruh bersyukur, syukur kita dilahirkan dari keturunan orang-orang alim. Atau sebaliknya, kita dilahirkan oleh kuitan kita itu tidak mengetahui tentang masalah agama, maka kita disuruh bersabar. Makanya amalan iradat itu syukur dan sabar. Kita berdagang. Berdagang itu ngarannya ikhtiar. Allah Ta'ala menciptakan kita kehendak, kapingin kita berdagang supaya untuk bahuma supaya dapat bane.
Itu ngarannya kapingin. Ingat kapingin situ aja Allah Ta'ala memberi. Cuman kada iradah. Kita kada kawa menetapkan. Kita berdagang, sudah kita berdagang, maka menetapkan untung dan ruginya adalah Allah. Kita bahuma itu hasil atau kadanya nang menetapkan hanya Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Oleh karena itu, iradat itu hubungannya kepada iznillah, izin Allah. Iradat hubungannya kepada izin Allah. Kita berkehendak, umpamanya kita garing lalu kita hendak sigar lalu disuruh berobat. Ikhtiar ngarannya kita berobat. Tetapi ketetapan sembuh atau kadanya itu dari Allah. Kita berikhtiar itu dapat pahala. Kita hendak masuk surga disuruh Allah Ta'ala beribadah. Kita beribadah, surga atau neraka itu yang menetapkan adalah Allah. Maka kita harus sunnah wal jamaah hanya disuruh berikhtiar. Kada perlu kita memikirkan hasil. Kita berobat kada perlu kita memikirkan sembuh atau kada. Yang penting kita berobat. Kita beribadah kada perlu kita memikirkan surga atau neraka. Yang penting kita beribadah. Karena surga neraka atau sembuh pada waktu berobat itu adalah ketetapan Allah. Itu hak Allah. Maka kita kada boleh mencampuri hak Allah. Apabila kita mendapat segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita kada boleh maharunum atau mengumel atau manggarunum. Boleh manggarunum tetapi langsung kepada Allah. Allah suka dalam bentuk doa. Apabila kita kada senang dengan sesuatu yang terjadi pada diri kita, dapat bala timbul kita, Allah ni kada adil. Aku ni sudah beribadah, sudah taat, kurang lihat kada sini sembahyangan, lancar rezeki. Nah itu ngarannya orang itu maharunhum. Nah itu dilarang. Itu mencampuri akan iradah atau ketetapan Allah. Kita bisa maharunum itu pada waktu munajat atau pada waktu berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa, ya Allah, ulunina rezeki sempit, luasakan, mampu akan ulun ya Allah, banyak akan, karena banyak dan mampu itu beda. Kita bahari orang tolak haji mungkin berapa ribu rupiah aja, nilaiannya bayar ini kada bernilai lagi. Yang penting kita dimampuakan oleh Allah Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi, apabila kita protes lawan Allah, maka kita jahat adab lawan Allah Ta'ala. Apa ya Allah Ta'ala banjir tuh marasnya matian, orang-orang kada kau berusaha dan lain sebagainya. Ini kita protes lawan Allah Ta'ala. Yang perlu kita lakukan hanya syukur dan sabar. Bila banjir sabar kita, bila banjir rezeki syukur kita. Ini aja yang perlu kita lakukan. Jadi apabila kita menemui segala sesuatu yang kada menyamani, disuruh sabar. Bila sesuatu yang nyaman, syukur. Oleh karena itu, apabila orang bersandar lawan iradat Allah, inya tahu sudah arti iradah Allah yang menetapkan seluruh kehidupan ini, lalu inya akan menjadi tenang. Dapat rezeki syukur, atau tetangga dapat rezeki, ini syukur gitu, kada berpengaruh lawan inya. Orang dapat nikmat inya suka juga. Atau berdagang kita umpamanya sama dagangan, atau kita rame asalnya berdagang, timbul ada yang berdagang tatai kita juga. Nah, kalau kita yakin bahwasanya itu adalah iradah Allah yang menetapkan, kita kada ragu. Rezekinya, rezekiku. Lalu kada timbul di hati itu
sifat dengki dan sifat pembenci. Ujar Imam Syafi'i, aqallun nas fid dunya rahatan al-husud wal huqud. Orang yang paling sedikit bahagianya di dunia ini adalah orang yang banyak dengki dan banyak benci. Jadi bila hendak bahagia hidup ini, hilangkan dengki dan hilangkan benci. Kita sakit kepala memikirkan orang namun memikirkan kita. Dengki umpamanya orang kawa nukar motor, kita cagar mata malam kayak apa aku juga supaya kawa. Timbul kada bahagia. Orang kawa mah nyari rumah umpamanya nang tingkat 3, timbul kita nang stroke, orang maka bahagia. Jadi semakin banyak di hati kita itu sifat dengki dan sifat benci lawan orang, maka semakin sedikit kebahagiaan yang ada pada kita. Jadi bila hendak kita banyak bahagia, jangan terlalu memikirkan orang, pikirkan kita aja. Yang penting kita syukur, sabar. Makanya apabila terjadi sesuatu pada diri kita, kemarin itu ada abah pengasuh Murabbina Kiai Haji Mukhtar Yarsidin, banjir nih jangan dipadahkan Allah Ta'ala tuh pada hadir. Bisa juga Yarsidin Allah Ta'ala hendak menghapus dosa kita, lalu karena banjir kita harta kita sebahagian ada nang legat dibarasihi akan oleh Allah Ta'ala. Jadi bala itu terjadi ujar Sidin bisa menghapus dosa, tapi dosa kecil aja. Dosa besar itu harus tobat. Jadi dosa-dosa kecil kita itu bersih lantaran karena bala. Bisa juga Allah Ta'ala hendak mengangkat derajat kita, lalu dilihat Allah Ta'ala kada cukup belum kadarnya, lalu dikenakan ujian atau bala. Ibadah kita kurang masih, atau ilmu kita masih kurang, lalu Allah Ta'ala hendak mengangkat derajat, lalu diberi bala, sehingga dengan bala tadi membersihkan diri, naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang soleh, para nabi dan para wali itu suka dapat bala, dapat ujian. Kenapa? Karena mereka itu merasa pacangan semakin dekat lawan Allah Ta'ala. Lain kayak kita, bahkan kita recak berdoa supaya jangan dapat bala. Kenapa? Karena kita memang orang awam. Lihat ya, nang mau naik kelas itu orang mengumpat ujian. Kita umpamanya kelas 1, Bu ulun ke desa 4 ujian, ayo ajar guru kita, tetap aja kelas 1. Nang mau naik kelas 2 itu orang mengumpat ujian. Naik derajat orang dapat ujian. Hanya orang-orang wali Allah itu, para nabi, para wali, orang saleh itu jahirnya mereka umpamanya pinasadi, tetapi hati mereka gembira dapat ujian. Kada ada pengaruh ujian yang kayak apa aja. Kenapa? Pacangan naik kelas. Karena orang yang kada mau ujian aja gana aja di kelas 1 kada mau naik-naik. Nah, itu pandangan orang-orang yang saleh. Kalau kita yang awam nih, ya Allah, kami jangan dapat bala aja umpamanya. Tapi bagus saja juga. Bila dapat artinya dapat bala, sabar kita. Nah, dengan sabar tadi dapat bala, sabar, naik kelas juga. Makanya ada doa kita, idfa'annal bala wal waba wal fakhsha wal munkar. Secara hakikat itu artinya bahwasanya semakin dalam ilmu seseorang, tetapi ini tetap berbawaan lawan orang awam ini, supaya jangan dapat bala. Amun inya dapat bala atau inya kada dapat bala, syukur artinya syukur pun menaikkan derajat juga. Jadi ada orang yang naik derajat itu dengan tanpa bala. Amun kawa memang kayak itu, rezeki melimpah, syukur naik derajat. Anak umpamanya anak ini baik, penurutan, soleh, syukur, naik derajat. Ini orang yang dapat jamal Allah, keelokan dari Allah Ta'ala. Kebaikan-kebaikannya itu nikmat menaikkan derajat. Kalau kita awam ini bisa terkadang yang dapat ujian supaya dapat
naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalannya iradat itu kita yakin seluruh sesuatu yang terjadi pada diri kita sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kayak apa aja penyakit itu kadang membuat kita takutan, karena ketakutan kita cukup lawan Allah. Kayak apa aja manusia, makhluk menakutani kita, cukup kita takutan lawan Allah Ta'ala. Nah ini yang perlu kita latih. Kalau takutan, kalau hara dan lain sebagainya itu memang sifat manusia. Tapi mana kalau kita kembalikan kepada Allah, segala sesuatu Allah lah yang mengatur, Allah yang kuasa, yang menetapkan, maka hati kita menjadi tenang. Jadi amalannya tadi syukur dan sabar. Kemudian apabila kita dijadikan Allah taat, pandang itu Allah Ta'ala yang memberi dengan limpah karunia-Nya. Bila kita dijadikan Allah Ta'ala orang yang maksiat, pada hakikatnya Allah Ta'ala menyuruh kita supaya tobat. Jadi kita syukur, sadar pada kita maksiat. Ini ada juga kada sadar, ini kada ingat. Maknanya bila taat disuruh syukur, disuruh mengapa yang terjadi itu pemberian Allah. Bila kita maksiat disuruh tobat pada hakikatnya. Sehingga hidup kita ini antara syukur dan sabar, dua tadi. Kemudian sifat ilmu, wallahu a'lam bishawab.